Indonesia lolos dari kemenangan lawan Korea Selatan di partai terakhir babak kualifikasi Piala Asia U23 2026. Lawan Korea Selatan, ya Korea Selatan kita bikin happy karena Korea menang 1-0. Ya kalau kita lihat ya di pertandingan tadi, ini Indonesia sebenarnya udah bermain sekuat tenaga, bermain cukup oke di babak pertama. Di babak kedua udah tetap oke, tapi Korea bisa dibilang di pertandingan tadi ini pelatihnya punya second plan nih. Antara babak satu babak kedua dia bikin perubahan yang sangat-sangat signifikan. Kalau kita lihat di babak pertama ya Korea Selatan langsung menggebrak tuh. Sebenarnya Indonesia dulu yang menggebrak, punya peluang sebelum menit kedua. Saya banget tuh umpan tarik dari Raihan Hanan ya kalau salah tuh. Gagal diselesaikan sama pemain Indonesia yang ada dalam kotak penalti, ada Rahmat Arjunama, Oki Acaraka yang nggak bisa manfaatin peluang tersebut. Seandainya peluang itu gol, bisa jadi Indonesia menang di pertandingan tadi dan Indonesia lolos tuh ke Piala Asia U23. Tapi sayangnya yang bikin gol malah Korea Selatan. Korea yang lolos jadinya. Kita bukannya gagal lolos. Indonesia di babak kualifikasi Piala Asia U23 kali ini cuma berhasil jadi penonton nanti untuk Piala Asia U23 tahun depan. Nah, kalau kita lihat secara permainan tadi ya, ini Indonesia sebenarnya udah apa ya? Udah punya plan yang cukup bagus nih untuk menekan Korea Selatan di babak pertama. Kan kelihatan di babak pertama Korea Selatan sulit untuk mengembangkan permainannya tuh. Korea Selatan yang kita kenal dengan yang main flanknya kanan dan kiri sangat aktif di babak pertama, ini Korea Selatan agak sedikit kesulitan nih untuk mengkreasikan peluang dan satu peluang di awal babak pertama langsung dikonversi menjadi gol. Ini pun akibat kesalahan dari lini belakang Indonesia yang bola depan di kotak penalti bukannya ditutup malah bukannya langsung diambil, malah lebih milih pasif ya dalam menutup ruang gerak pemain Korea Selatan yang megang bola dan kotak penalti, akhirnya bola tenang kencang dan ya menghujam gawang Cahaya Supriyadi dengan sangat keras dan jadi gol satu-satunya di pertandingan tadi. Dan Cahaya Supriyadi sepanjang pertandingan itu kalau salah bikin 9 save ya dari total 10 peluang Korea Selatan. Luar biasa banget nih, geleng-geleng gue lihat Cahaya Supriyadi hari ini. Kalau nggak ada, kalau bukan dia kiper mungkin kita bisa kalah lebih dari 2 gol, 3 gol yang kayak gue bilang di konten gue sebelumnya tuh, sebelum pertandingan ini kan. Gue bilang kita lawan Korea Selatan nggak kebobolan lebih 1 gol pun udah bagus. Ternyata kita kebobolan cuma 1 gol, itu udah bagus ya kan. Karena ya secara kualitas Korea Selatan masih di atas Indonesia, dan skuad Indonesia saat ini di timnas U23 ya dibandingin sama era Sinteyong ya, itu ya masih lebih oke skuad di era Sinteyong. Bukan yang saat ini nggak bagus, tapi lebih bagus di era Sinteyong dari segi kualitas, dari segi apa ya, visi permainan, dari segi juga mengontrol pertandingan. Kita lihat dong di babak kedua tadi Korea Selatan ini ketika berubah gaya bermainnya, lebih mainin high pressing dan lebih sering mengganggu pergerakan pemain Indonesia sejak dari lini tengah. Ini menjadi bikin pemain Indonesia agak kikuk nih di babak kedua nih ya. Arkan Fikri jarang dapat ruang gerak, Zanadin Faris yang kemudian diganti di babak kedua juga nggak bisa apa ya, menggantinya pun nggak bisa melakukan perubahan yang signifikan nih untuk menahan ataupun untuk melawan ataupun mengcounter gaya bermain Korea Selatan yang main high press sejak dari lini tengah, middle block tadi itu Korea Selatan memperagakan di babak kedua, dan terbukti itu sangat-sangat efektif. Terbilang di babak kedua peluang Korea Selatan jauh lebih banyak dibanding babak pertama. Bertubi-tubi peluang Korea Selatan terjadi di babak kedua. Karena apa ya? Karena Korea Selatan sukses merusak permainan Indonesia yang babak pertama sangat oke sejak lini tengah kan, tapi di babak kedua semua itu nggak terjadi. Akan Fikri sulit mengembangkan permainannya, ditambah lagi juga support dari pemain lainnya juga nggak terlalu banyak membawa perubahan. Di perubahan lini depan pun ya strike, Oki Acaraka, terus juga strike diganti sama James Raven ya nggak banyak membuat perubahan-perubahan ya. Di dalam sepak bola kan ya kita biarpun kita main ball positionnya oke, yang dicari kan gol. Kalau kita nggak bisa bikin gol ya berarti tim kita nggak oke dari segi hasil akhir ya. Tapi ya kalau kita bilang udah main dengan baik, udah oke nih, kita coba lagi di semua yang lain. Aduh, menurut gue sih kalau bisa jangan keluar kata-kata itu udah. Kalau udah situasi kayak gini ya harusnya kita yang lolos gitu harusnya, biar lebih apa ya, biar lebih oke. Tapi kalau kata yang keluar habis kalah gagal lolos,
Ya kita udah bermain dengan maksimal, udah ngeluarin segala kemampuannya. Iya, tapi ya mungkin tuh bikin apa ya, hal kayak gini terulang lagi nih nanti di apa event-event berikutnya. Bisa jadi ya kita bakalan gini lagi kan. Kita harus lebih apa ya, harus lebih apa ya, harus lebih sedikit tega lah. Ketika kita gagal lolos ya udah, ya emang kita kualitasnya nggak oke, kurang oke dibanding sama lawan kita tuh Korea Selatan yang jauh, nggak jauh sih, yang sedikit ada di atas Indonesia, baik dari segi individu maupun dari segi kolektivitas permainan. Korea Selatan jauh lebih matang, jauh lebih efektif, dan jauh kekompakan timnya emang udah jadi banget ya kan. Lihat dong tadi variasi umpan-umpan kombinasinya tuh di sepertiga akhir pertahanan Indonesia berkali-kali. Ketika udah main segitiganya kebuka tuh di sepertiga akhir, entah itu di pinggir ataupun di sisi half space ataupun di tengah, ini benar-benar sangat sulit dibendung, sangat sulit diputus tuh alur serangan Korea Selatan. Dan gak jarang kan ketika udah mainin bola umpan kombinasi, Korea Selatan sering banget tuh menembus kotak penalti dari Indonesia, baik itu dari segi pergerakan pemainnya ataupun dari segi tembakan dari luar kotak penalti ataupun dari dalam kotak penalti, yang untungnya nggak ada satupun lagi yang berbuah jadi gol selain gol di babak pertama ya kan. Itu patut kita syukuri sih. Dan buat Coach Gerald ya, menurut gua apa ya, dengan di luar target ya, bisa dibilang ini di ajang babak kualifikasi Piala Asia 2-3 kali ini, karena kan targetnya lolos ya, nyata lolos berarti di luar target. Ya inilah risikonya kan, ketika menangani pemain timnas kelompok umur, terus juga ada banyak pemainnya juga, nggak semuanya ya, gue nggak bilang semuanya, ada beberapa pemain kunci yang diandelin, ternyata di musim baru ini di level klubnya kurang dapat menit bermain ya kan. Di lini serang, Jeff Raven di Bali United juga sangat nggak terlalu banyak menit bermainnya di awal musim ini. Pun begitu dengan Kadek Arel yang biasanya jadi main inti di musim ini di Bali United nggak selalu jadi main inti, bahkan lebih sering main mulai dari bangku cadangan. Nah, ini sedikit banyak bisa mempengaruhi performa skuad timnas U23 di atas lapangan ya, karena kurangnya menit bermain. Yang ini menjadi tantangan sih bagi tim pelatih nih. Dan gue sih berharap ya dengan kegagalan timnas U23 kali ini, Coach Gerard jadi pecat lah. Kasih kesempatan setahun 2 tahun untuk membangun skuad muda Indonesia ya kan, karena yang nggak butuh instan lah. Kalau ya di zaman Sintayong bisa lolos tuh ke Piala Asia 23, gue bilang ya beda. Dari segi komposisi mainnya beda. Zaman Sintayong itu, kalau Sintayong dikasih skuad dengan pemainnya sekarang, gue yakin juga nih Sintayong bakal kesulitan nih untuk melawan Korea Selatan. Gitu sih kalau menurut pendapat gue ya. Ya ini kan subjektif, bisa didebat dan juga bisa dikasih counter argumennya. Gak apa-apa, bebas aja. Tapi yang penting mah kita respect banget sih sama perjuangan skuad Indonesia. Dan semoga hasil ini nih ya menjadi terakhir kegagalan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Asia U23. Semoga di berikutnya nggak ada kata gagal lagi tuh, kita harus lolos selalu ke babak putaran final Piala Asia U23 dimanapun diselenggarakannya. Yang penting support terus perjuangan timnas Indonesia untuk tampil di ajang manapun. Dan buat teman-teman yang udah support channel YouTube gua, thank you very much. Dan bosan untuk supportnya dengan cara nontonin, subscribe, like, komen, dan share. Thank you sekali lagi. Saatnya gue pamit. Salam olah bola.